Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, sampai kita di pembahasan ketiga berkenaan dengan perdukunan dan perbintangan. Ya, diharapkan kalian dengan mempelajari pembahasan ketiga ini kalian dapat menjelaskan makna perdukunan, makna ramalan dan perbintangan beserta hukumnya. Hukum perdukunan itu apa? Kalian ngerti. Kemudian yang kedua, kalian bisa membedakan antara perdukunan, kemudian arrafa, ramalan dan ilmu perbintangan. Kalian bisa bedakan. Ya. Kemudian kalian juga bisa membedakan jenis-jenis ilmu perbintangan. Ya, karena ilmu perbintangan itu ada dua. Ya, dan masing-masing hukumnya. Kemudian kalian bisa menyimpulkan hubungan antara perdukunan dengan perbintangan, kaitannya dengan kesyirikan. Ya, jadi apa hubungan antara perdukunan dengan kesyirikan, antara ilmu perbintangan dengan kesyirikan? Kalian bisa menyimpulkan hubungannya. Baik. Nanti ada 3 pelajaran ya di pembahasan ini. Ada kuhana warrafa, ada tanjim, ada meminta hujan dengan bintang. Baik, kita langsung masuk di pelajaran kelima, kuhana dan arrafah. Apa yang dimaksud dengan kuhana? Kuhana itu secara bahasa berasal dari takahana, yang artinya apa? Menduga, memperkirakan. Ya, kira-kira gitu loh. Jadi menduga-duga. Itu secara bahasa. Adapun kahin, orang yang melakukan kuhana, artinya adalah orang yang mengabarkan perkara gaib yang akan terjadi. Jadi orang mengabar, nanti akan terjadi demikian, nanti akan terjadi demikian. Ya, hari ini tanggal sekian akan terjadi demikian. Itu namanya dukun. Atau orang yang mengabarkan apa yang ada dalam hati. Nah, jika kan sering ya orang itu mengatakan, orang ini sudah ngerti hatiku sebelum aku mengatakan maksudku. Itu dukun. Kemudian arraf itu orang yang menyatakan, mengetahui perkara dengan tanda-tanda, ya, untuk menunjukkan barang yang hilang atau barang yang dicuri. Ya, tapi ini salah huruf, ini mestinya R ya. Itu araf. Jadi orang yang mengaku mengetahui suatu perkara dengan melihat tanda-tanda. Oh, ini barangmu, sapimu yang dicuri sekarang ada di pasar sana, dibawa oleh fulan, barangmu yang nyuri fulan. Itu araf. Kemudian ada juga yang menyatakan araf itu mencakup seluruh dukun dan ahli nujum. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam, araf itu adalah sebutan untuk dukun, ahli nujum, tukang ramal, dan yang semisalnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantaraan teman-teman mereka dari kalangan jin. Nah, itu jadi dukun araf itu hampir sama. Cuman karena beda tekniknya, maka dibedakan dukun dengan araf. Baik. Hukum perdukunan dan ramalan. Nah, perdukunan itu mayoritasnya syirik. Ya, kenapa syirik? Pertama, para dukun itu menyamai Allah dalam ilmu gaib. Karena dia mengaku mengetahui apa yang akan terjadi. Ya kan, berarti dia mengaku mengetahui perkara gaib. Sedangkan ilmu gaib itu hanya menjadi kekhususan Allah Ta'ala. Ya, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada satupun yang ada di langit dan yang ada di bumi yang mengerti tentang perkara gaib kecuali hanya Allah Ta'ala.
Maka kalau ada orang mengaku mengerti hal yang gaib, berarti apa? Dia menyamai Allah, berarti ini dia telah menyekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, perdukunan itu tidak lepas dari pendekatan diri, isti'anah, meminta pertolongan, istighosah kepada setan. Ya, jadi tidak kosong ini biasanya. Dukun-dukun itu untuk melakukan ramalan mesti apa? Melakukan ritual. Ritual pendekatan diri, peribadatan kepada setan-setan yang menjadi sesembahan mereka. Itu hukum perdukunan dan ramalan, dia syirik ya. Adapun hukum mendatangi dukun. Gimana orang datang ke dukun? Ini ada dua keadaan. Yang pertama, orang itu datang ke dukun, tetapi dia tidak membenarkan ucapan dukun. Maka hukumnya apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ya. Jadi man ata arrafan fasa'ala wan syai' lam tuqbalu sholatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, hadis Muslim. Adapun yang kedua, yaitu orang yang datang ke dukun dan membenarkan ucapan dukun, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Karena tadi tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, kok dia percaya dengan ramalan dukun ya. Maka Rasulullah katakan man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkan dukun, maka berarti dia telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita wajib berhati-hati dari mendengar atau membaca ucapan dukun, tukang ramal yang ada di media massa. Sekarang di media massa banyak sekali, di koran, bahkan mungkin di berita-berita online itu ada iklan-iklan dari dukun yang terkenal apa? Mbak Yu. Mbak Yu itu kan ramalannya ngawur. Ya. Ketika diprotes ramalannya diganti. Kan lucu itu. Ya kan? Maka kita tidak usah percaya. Dukun itu pendusta. Ya. Pendusta. Apa yang didapatkan oleh syaitan yang mencuri berita di langit, ketika disampaikan kepada dukun itu sudah ditambahi 100 kedustaan. Maka bagaimana kita berpegang dengan satu kemungkinan, sedangkan 100 kemungkinan lainnya adalah keliru. Ya, hati-hati. Sekarang orang itu juga nggak datang langsung ke dukun, mungkin dia WhatsApp, dia WA ke dukun, atau dia email ke dukun. Ini sama, hukumnya sama. Ya, jadi mendatangi secara fisik atau berkirim surat, berkirim tulisan, bertanya kepada dukun, hukumnya ini. Maka harus hati-hati. Ya, maka di sini ada hadis ya, dikatakan laisa minna man tatayyara aw tutuyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw sukhira lahu. Tidak termasuk golongan kami. Tidak termasuk seorang muslim orang yang melakukan tiarah atau yang minta ditiarahkan, orang yang melakukan perdukunan atau minta didukunkan, orang yang melakukan sihir atau yang minta untuk disihirkan. Nah, maka siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapan dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini ada ancaman salah satu la yadkhulunal jannah. 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Ya, mudminul khamr, pecandu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan, wa musaddiqun lisihir, orang yang membenarkan sihir. Ya, termasuk membenarkan ucapan-ucapan dukun. Maka kita hendaknya apa? Hati-hati dari hal yang seperti ini, karena perdukunan, ramalan ya, ramalan bintang dan yang lainnya itu banyak tersebar di sekitar kita. Nas'allahu al-'afwa wal 'afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.